Baik, terima kasih Mas Yogi sebagai MC dan juga Mbak Atia yang sudah opening. Sebelum kita masuk ke materi, saya juga ingin perkenalan dulu nih, ya kan? Siapa tahu ada yang kenal atau siapa tahu banyak yang belum kenal 100% begitu. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Fadli, biasanya dipanggil Fadli, dan untuk saat ini di program Seed for Women ini kebetulan saya juga menjadi fasilitator offline di kelas Tumpang dan juga kelas Pakis 2. Nah, mungkin ada peserta juga dari Tumpang maupun Pakis, ya akhirnya kita bertemu juga secara online. Dan buat bunda-bunda juga yang mungkin kemarin itu ada berhalangan mengikuti pelatihan yang pertama, nah ini adalah pelatihan online susulan, harapannya nanti bunda-bunda sekalian ini bisa memanfaatkan dari materi yang saya sampaikan ini. Mungkin ada yang belum jelas, ini juga boleh nanti ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom chat, ataupun nanti angkat tangan, raise hand, boleh open mic juga. Nanti kalau misalkan sudah pada sesinya ya. Bunda-bunda sekalian, mungkin juga sudah pada mengerti juga tentang program Seed for Women ini, tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk siang hari ini kita akan belajar mengenai tujuan bisnis. Nah, saya izin sebentar untuk share screen. Oh ya, untuk tim dari MCI, kalau misalkan saya mengalami ada kondisi dengan internet yang lag ataupun suara saya agak terganggu, nanti kasih tahu ya. Begitu. Sebentar. Oke. Nah, sudah bisa dilihat semuanya di layar HP ataupun laptop kalau misalkan menggunakan laptop. Nah, jadi siang hari ini kita akan belajar yang namanya tentang tujuan bisnis. Bunda-bunda sekalian, banyak di antara kita mungkin menjalankan bisnis ini istilahnya apa ya, bondo nekat. Nah, ada nggak kira-kira yang buka bisnis ini bondonya bondo nekat? Iya mas, pokoknya melaku mas. Nah, pikir modal dan apa jualan nanti dulu, yang penting berani. Nah, salah satunya juga mungkin banyak yang seperti itu. Nah, tapi kira-kira dari sisi tujuan bisnisnya sudah mengerti apa belum? Jadi bisnis ini yang kita jalankan ini apakah sekedar kita nekat pengen buka bisnis terus akhirnya ya yang penting jalan aja? Apakah tujuan kita punya bisnis seperti itu? Atau bahkan tujuan bisnis kita sendiri itu ingin contohnya membantu orang lain kayak gitu. Nah, sebelum membantu orang lain secara realistis juga bunda-bunda sekalian harus bisa terbantu dalam secara istilahnya kebutuhan kehidupan kayak gitu. Nah, maka dari itu nanti kita juga akan belajar langkah demi langkah menentukan tujuan bisnis, visi bisnis itu bagaimana sih. Nah, biar apa? Nah, ibaratnya kalau misalkan hidup itu kita punya tujuan. Nah, dan apalagi tujuan itu bisa kita tata. Oh, sebelum untuk mencapai tujuan itu, kita tahu nih, harus pertama ngapain dulu, kedua ngapain dulu. Sama aja kalau misalkan kita punya tujuan bepergian dari Malang ke Surabaya, lewat mana dulu? Nah, kalau mau misalkan lewat tol, ya lewat mana? Nah, kayak gitu. Nggak harus ujuk-ujuk istilahnya, yang penting tujuanku tercapai, terus caranya piye, kayak gitu. Ya sebenarnya itu afdol-afdol aja ya, tapi kalau lebih baiknya bunda-bunda sekalian yang punya tujuan harus tersistematis, terstruktur, itu akan lebih baik. Begitu. Nah, karena nanti akan dibagikan modul ya, bunda-bunda. Jadi nantinya ada nih karakter penokohan. Penokohan yang namanya ada Bu Sita dan juga Bu Lia. Nah, adapun Bu Sita ini nanti sebagai karakter pebisnis atau UMKM yang jualan keripik pisang, terus Bu Lia ini yang punya usaha atau bisnis laundry begitu. Ini sebagai karakter penokohan saja. Nanti bisa dibaca juga di modul ya. Kalau yang saat ini memang susulan, mohon maaf memang belum ada modul, tapi nggak masalah, bisa diperhatikan dulu aja materinya. Nanti harapannya di pelatihan kedua, bunda-bunda bisa hadir,
Dan adapun kalau yang online ditunggu aja, nanti akan dikirim oleh tim MCI. Karena tadi udah pretest ya, ya kita akan skip. Bagi yang belum pretest, nah minta tolong diisi juga pretest. Karena tadi seperti infokan akan ada uang penggantian pulsa. Jadi bunda-bunda nggak perlu khawatir, wah ini Zoom ini bikin data kuota habis. Enggak bunda ya, jadi nanti bunda akan mendapatkan penggantian pulsa data begitu ya. Nggak usah khawatir, tetap aktif aja di sini sampai berakhir begitu ya. Nah ini juga bisa dibaca di layar Mas. Kelasnya nanti mohon maaf ya, ini mungkin suara saya kalau misalkan terganggu sedikit, posisinya lagi kan. Jadi di training ini atau pelatihan online ini, Bunda nanti harapannya bisa merefleksikan kondisi usaha yang dulunya ini, lalunya itu bagaimana, sekarang ini. Nah, sekarang ini bagaimana? Bahkan kalau misalkan mau merefleksikan dari mana sekarang itu posisi bagaimana dan selanjutnya sampai kira-kira untuk bisnisnya nanti itu bagaimana sih? Nah, boleh nanti kita akan istilahnya menemui pelajaran menggambar ya. Nah, siapa nih di sini yang udah lama nggak menggambar? Karena posisinya di rumah ini jangan tak tolong anaknya ya. Kalau misalnya anak pinter menggambar, pandai menggambar, bundanya aja ya, bundanya aja, ibu-ibu aja yang menggambar. Nggak ada istilahnya kata kata jelek ya. Menggambar itu eh, ini juga saya bicara tentang contohnya hasil lukisan deh. Kadang orang berbicara itu gambar oh nggak jelas gitu ya. Nah itu kan bagi orang yang tidak tahu seni ya menurut dia nggak jelas. Nah, ngapain gambar kayak gitu aja dipamerin? Nah itulah bedanya orang yang tidak tahu seninya dan orang yang cuma mikir pikiran dia sendiri. Nah, ini saya nanti istilahnya ingin semuanya, bunda-bunda semuanya, ibu semua belajar menggambar. Nah, tapi nanti fokus ke materi dulu ya, bukan menggambar maksudnya apa ya anak. Yang penting ini nanti ada fokusnya apa. Maka dari itu sekarang ini yang belum menyiapkan kertas, kertas kosong dan juga bolpen, boleh spidol, boleh bolpen, boleh boleh apa pensil ya, monggo siapkan dulu ya. Terus dapat mengetahui tujuan bisnis yang secara rinci, masing-masing bisnis ibu-ibu kalian itu bagaimana, bunda-bunda sekalian bagaimana, dan juga bisa membuat perencanaan secara apa ya langkah-langkahnya itu terstruktur. Karena apa? Ya tadi saya informasikan kalau misalkan bunda-bunda punya tujuan dalam bisnisnya, maka lebih enak menggapainya. Apalagi tujuan tersebut punya langkah-langkah yang harus bisa ditempuh. Dan yang terakhir, bunda-bunda sekalian, kita mengetahui yang namanya perizinan usaha. Ya, perizinan usaha kalau mungkin yang secara dasar itu ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Benar kan? Seperti itu. Bagi yang belum punya, nah nanti ini di program nih harapannya juga setelah mengikuti program semuanya 100% punya NIB. Karena Pak NIB itu perizinan yang sangat dasar sekali. Kalaupun ada yang belum punya kemungkinan ya, semoga juga saya berharap nanti dari tim program juga bisa membantu karena di kelas saya di Pakis maupun Jepang ternyata masih ada yang belum punya NIB nih ya. Nah, nggak apa-apa, nanti akan dibantu sama tim program maupun fasilitator. Jadi nanti kita akan berkoordinasi selalu dengan peserta. Ya, peserta harapannya paling tidak punya dengan dasar NIB. Nah, ini yang saya maksudkan. Monggo sudah disiapkan kertasnya dan bolpennya, spidolnya, pensilnya apa belum? Nah, bagi yang belum, yuk saya kasih waktu cepetan ya. Begitu. Nah, saya jelaskan dulu nih pelajaran menggambarnya ini apa sih? Mas ini gambar apa maksudnya Mas gitu. Nah, bentar ya. Nah, dari gambar yang sudah tertampil di layar HP maupun laptop bunda-bunda sekalian,
Ini namanya river of adaptasi dengan konsep materi river of life, di mana itu menggambarkan sungai ya. Sungai ini harapannya ini nanti bunda-bunda sekalian menggambar sungai bisnis. Jadi kondisi bisnis, bukan kondisi kehidupan ya. Mungkin kehidupan dan bisnis ada yang sama, tapi kalau misalnya beda, nah ini kita fokuskan ke bisnisnya. Jadi bisa jadi untuk kondisi kehidupan bisnisnya itu begini, secara contoh. Nah, secara contoh yang ada di gambar begini. Mungkin dari awalnya dia itu buka bisnis itu peluangnya sempit sekali, kecil sekali, ya. Terus berjalannya waktu, mulai arus dari bisnisnya itu semakin besar, ternyata turun dan menemui penyempitan. Penyempitan mungkin ini adalah banyak sekali kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis. Terus akhirnya arusnya membesar, lebar sungainya besar, berarti ini mungkin bisa diibaratkan sebagai flow aliran pendapatannya yang semakin besar. Nah, berjalan terus seperti ini, ada yang naik, ya kan, naik terus habis itu turun, menyempit, melebar, ya terus berjalan. Bahkan ada yang mungkin di sini ada air yang terjebak, mungkin bisa juga dimaksudkan udah punya usaha, pernah memulai, terus stuck, akhirnya nggak dijalankan lagi, itu juga boleh. Mungkin pengertiannya seperti itu. Nah, bisa jadi menggambarkan di dalam sungai ini ada yang namanya batu-batu bisa istilahnya diartikan sebagai penghalang. Waktu itu kena pandemi, jadi mungkin batunya semakin besar dan ya mungkin arusnya sempat terhambat, itu juga boleh. Terus mungkin di samping-sampingnya ini ada pohon, berarti mungkin sebagai yang namanya pohon bisa diartikan sebagai pelindung, terus apa ya? Nah, support ya yang pendukung seperti itu, mungkin keluarga ataupun tim, karyawan, pegawai, itu juga boleh. Jadi, mungkin secara istilahnya singkatnya begitu ya, Bunda. Jadi menggambar sungai, ini nggak harus 100% sama kayak gini. Yang namanya kalau misalkan menggambar kan pasti punya konsep masing-masing, apalagi bisnisnya kan beda-beda nih, ya kan? Jadi, saya minta tolong bunda-bunda sekalian ini semuanya dari mungkin sekitar 40-an bunda yang hadir di sini, masing-masing ya, masing-masing loh ya, berarti bukan kelompok ini, masing-masing menggambar. Menggambar apa? Sungai ya, sungai bisnis. Ibaratkan sungai itu adalah bisnis bunda-bunda sekalian. Bentuknya boleh berkelok-kelok, dari sempit ke lebar, terus mau dikasih ornamen batu-batu, pohon-pohon, bahkan mau dikasih sawah-sawah, mau dikasih jembatan di situ, mau dikasih pegunungan di situ, enggak masalah. Mau mau menggambar kayak mungkin pada ingat ya, dulu masih SD ataupun TK sukanya menggambar ada dua gunung, satu rumah, di tengahnya ada jalan dan sungai, begitu. Di pojoknya ada matahari. Nah, begitu biasanya menggambarnya begitu ya kalau SD dan TK. Mau diulangi juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang namanya menggambar ini bebas ya, 100% saya serahkan ke bunda-bunda sekalian. Yuk, waktunya saya kasih waktu sekarang pukul 14, mungkin 10 sampai 15 menit ya. Oke, silakan dibuka, disiapkan kertasnya, digambar dengan bolpennya, pensilnya, spidolnya, monggo saya persilahkan. Begitu. Nah, nanti setelah 10 atau 15 menit, saya minta tolong 1, 2, atau 3 orang menjelaskan ya. Boleh sukarela, kalau nggak ada yang mau ya terpaksa saya tunjuk. Tapi jangan merasa terbebani ya Bunda ya, karena istilahnya dengan mungkin kita berani, sukarela, ya istilahnya menggambarkan diri kita sendiri. Yang namanya pengusaha, bisnis, UKM itu ya harusnya bisa berani mengambil resiko ya, termasuk sekarang ini kalau misalkan jenengan semua berani bersukarela, kayak contohnya saya mengisi di kelas Pakis 2 itu kebetulan kemarin banget ya, Senin itu saya nggak nunjuk ya. Adakah yang bisa menjelaskan dari gambarnya masing-masing? Ya alhamdulillah 3 orang, tidak perlu ditunjuk, berani untuk menjelaskan maksud dari gambarnya. Nggak harus gambar yang bagus. Gambar yang menurut dia bagus, nah saya nggak bilang jelek loh ya.
Tapi menurut Bunda bagus, ya itulah gambar yang paling bagus. Begitu. Oke, saya mungkin, berhenti sejenak untuk cas-cis-cusnya. Nah, silakan sambil fokus juga, Bunda-bunda menggambar ya, waktunya menggambar. Kalau ada yang ditanyakan nggak masalah, tanyakan aja di kolom chat ya. Saya akan jawab ataupun nanti pertanyaannya yang perlu saya jelaskan lagi dari sisi materi nggak apa-apa, salah. Oke, waktunya menggambar kita tunggu selama 10 menit, 15 menit. Begitu ya. River of bisnis, begitu. Kondisi kehidupan bisnis yang lalu, sekarang, atau harapannya mau ke depan bagaimana? Boleh. Begitu. Sambil dengerin aja nggak apa-apa. Kayak saya kemarin ini, oh iya ada yang resen. Siapa tuh? Monggo, monggo. Monggo dibantu unmute ya. Tim, halo. Enggak. Oh, Putri Nita Ita. Monggo, Putri Nita Ita, ada yang ditanyakan. Apakah kepencet saja atau bagaimana, Bu Ita? Oke, ini kayaknya Ibu Trinita emang nggak join audio, jadi emang suaranya belum Oh, bisa masuk kayak gitu ya. Untuk Ibu Trinita, oh, mungkin kalau emang ada pertanyaan, ini bisa ditulis di kolom komentar ya. baik, baik, iya betul. Jadi mungkin ada tim yang bisa bantu secara tekniknya ya. Nah, sambil ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian menggambar, ya sambil didengerin saya kasih sebentar ya. Jadi saya kasih mungkin penggambaran sekarang bunda-bunda lagi bingung nih. Aduh, gambar opo yo? Nggak tahu saya Mas. Nah, saya kasih mungkin sedikit contekan-contekan ya. Mungkin menggambar ada yang nyontek ya nggak masalah lah. Gitu. Yang penting berani berbuat atau berani mengerjakan ya, namanya river of business ini, menggambar. Kalau kemarin itu di kelas saya yang tumpang itu ada tuh yang menggambar full. Ya, sungainya sungainya itu ada cabang-cabangnya. Oh, saya tanya, "Oh, kenapa ini ada cabangnya?" Oh, ternyata bisnisnya nggak cuma satu. Nah, mungkin bunda-bunda sekalian bisa mencontoh seperti itu. Oh, berarti saya punya usaha dua, saya kasih cabang lah, begitu. Heeh. Atau mungkin usahanya satu, cabangnya banyak, boleh. Nanti digambarkan dalam gambar sungainya yang bercabang. Terus ada yang menggambar dalam sungai itu dikasih jembatan. Saya baru tahu itu ada jembatan. Ya, jembatan saya tanya, "Kenapa kok ada jembatan?" Ternyata bis itu inginnya dia, Bu siapa yang kemarin itu, Bu Harin kalau nggak salah dari Tumpang itu, dia ingin, bisnisnya itu bisa membantu orang lain. Nah, yang namanya jembatan itu kan membantu menghubungkan. Nah, dari daratan satu ke daratan yang lainnya. Nah, dia menganalogikan jembatan membantu dari kebutuhan orang dan ke produknya. Boleh ada yang mau menggambar istilahnya gunung ataupun ya, matahari, salah. Ada yang gambar sawah-sawah itu juga nggak masalah, boleh bang. Ada yang menggambar ada 5 pohon. Oh ternyata itu istilahnya menggambarkan ada 5 anggota keluarga, ada suami, ada anaknya yang support. Gambarkan pohon itu juga boleh. Ada yang gambarkan batu besar di tengah. Terus saya saya lihat, "Loh ini kenapa kok ada batu besar banget ini? Aliran airnya kan nggak bisa masuk nanti, sedikit ini nanti." Iya Mas, memang kenyataan waktu pandemi saya sempat jalan usaha. Oh, nah itu ya sekilas itu ya. Ya Bunda, bagi yang menggambar nggak usah bingung. Nah ini mau saya kasih tunjukkan gambar saya yang kurang. Kemarin waktu TOT, trainer of trainer, sebagai fasilitator juga diminta menggambar ya. Jadi nggak hanya pesertanya aja, fasilitatornya juga diminta menggambar. Ada yang pengen tahu dari saya.
Kelihatan nggak ya? Aduh, nggak kelihatan karena saya harus pakai background virtual ini. Kayak gini loh gambaran saya itu. Ya simpel aja. Aduh, nggak kelihatan. Dan ini gambaran ada sungai, batu-batu di atasnya, pohon-pohon, awan-awan, sebelahnya ada sawah-sawah. Gitu. Yang penting kan si gambarnya, yang penting adalah dengan itu bisa merefleksikan ya begitu, merefleksikan kondisi kita sekarang itu bagaimana. Oke, saya mau lihat ke pesertanya. Kalau yang ada yang bisa apa istilahnya on cam, sambil on cam saya lihat kira-kira menggambar. Karena saya juga jadi fasilitator di fase 1, juga kebetulan di fase 1 online, full saya mengajar online. Ya, saya minta menggambarnya juga rumah masing-masing, begitu. Setelah itu ditunjukkan. Oke, ada yang sudah selesai menggambar, boleh nih minta tolong sediaannya. Raise hand boleh, atau mau minta tolong di unmute, boleh. Orang yang lagi on kamera ini ada berapa orang? Ya, nggak apa-apa, mungkin terbatas fotonya atau bagaimana, nggak masalah. Apa sudah ada yang selesai menggambarnya? Hana Sutari mengangkat tangan. Apakah Ibu Hana sudah selesai? Mana nih Ibu Hana nih? Mbak siapa ya? Ya Mas Yogi. Saya minta tolong tuh Bu Hana angkat tangan. Boleh dibantu? Oh iya. Halo, selamat sore Bu Hana. Selamat sore. Kelihatan Iya. Pak? Ya. Iya, kelihatan, kedengaran juga. Gak jelas. Mohon maaf, muka saya sampai maju ke kamera. Ini kurang jelas ini. Bentar ya. Saya cari nih. Mana sih? Ini Mana ya? gambar setir mobil. Terus? Ini jalannya. Terus ada pohon jatuh, pohon tumbang. Ini ada apa di jalan, ada Ya, terus? kerikil, ada kayak apa? Jalan berlubang juga dilewati. Terus nyabang juga, terus melewati jembatan. Terus kita pernah parkir ya, istirahat, parkir area dulu. Pernah istirahat, terus pernah putar balik, jadi mulai dari nol lagi, terus sekarang masih stabil, alhamdulillah. Oke. Nah, terus Bu Hana, maksud dari penggambaran itu apa nih kira-kira? Perjalanan bisnisnya mulai nol. Jadi dari ada nol, terus ada apa? Pohon tumbang itu kayak iya kayak enggak gitu, mau lanjut kayak iya kayak enggak. Ada bayinya nangis. Nggak apa-apa. Oke. Terus akhirnya bisa dilewati, ada kerikil-kerikil kecil, akhirnya bisa apa masalah-masalah sama customer, sama ini supplier juga. Gitu. Terus pernah apa nyabang ke bisnis lain juga pernah. Akhirnya ketemulah bisnis yang sampai sekarang udah 1 tahun. Ya, 1 tahun. Boleh dikasih tahu, diceritakan bisnisnya yang sekarang apa nih Bu Hana?
Saya bikin tas dari Mika itu, Pak. Dari Mika. Iya. Oke. Sudah 1 tahun. Iya. Oke. Ya, ya gitu aja, Bu Ya. Hana. Sudah. Baik. Kasih. Oke. Terima kasih untuk Bu Hana yang punya usaha tas Singosari. Tadi sudah menjelaskan. Nah, sedikit saya revisi, ngapunten Bu Hana. Tadi itu bukan jalan, tapi harusnya menggambar sungai. Tapi nggak apa-apa, ya sudah berusaha. Intinya hampir sama sih ya, namanya jalan, sungai ya hampir sama. Tapi bedanya kalau misalkan dari sungai itu kan dia punya arus dan berlika-liku macam-macam. Gitu aja sih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Bu Ana sudah mengerti. Maksud dari pelajaran kali ini adalah merefleksikan diri. Kasih Bu Ana. Selanjutnya ada siapa nih? Apa nih? Kira-kira? Boleh dibantu saya? Lanjutkan. Bu Munawaroh. Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Munawaroh. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya. Boleh dikasih tahu nih Maaf, gimana gambarnya? ini gambarnya. Eh, Maaf, nggak bisa gambar. nggak apa-apa, berlika-liku loh itu. Oh, Bagus. sangat berlika-liku. Oke, boleh dijelaskan Bu Munawaroh itu maksud dari penggambarannya bagaimana sih? Ya, ini saya gambar sungai, tapi sebelum gambar sungai ada pohon. Ada pohon. Ya, maksudnya sebelum memulai usaha, ini masih ada yang melindungi. Maksudnya ada usaha Oh. lain. Sebelum usaha pokok Ya. itu masih ada usaha lain. Nah, terus mengawali usaha itu sangat sangat sulit. Jadi sepertinya berjalan di tempat sampai 2 bulan, 3 bulan baru naik. Gitu. Jadi ada kerikil-kerikil itu pasti. Habis naik turun lagi. Ya, turun lagi, tapi kita tetap istiqomah. Dan alhamdulillah naik sudah punya reseller 3. Yang kayak coret-coret ini saya gambarkan di reseller. Yang coret-coret ke atas itu. Oke. Ya. Ya. Terus reseller. turun lagi naik. Turun. Terus tuh naik sangat sangat drastis naiknya alhamdulillah. Soalnya saya naik gratis. Ya, saya promo ke sana kemari, ada pameran, ada apa, gitu. Iya. Terus pandemi turun. Waktu pandemi Turun itu lagi. turun, ya. Oke. Terus mendung, itu ada mendung kelabu itu. Oh. Ya, terus naik waktu pandemi, genting-gentingnya pandemi itu naik sekali sampai tinggi istilahnya. Terus pandemi pandemi berkurang, turun, stabil lagi. Jadi untuk saat ini belum seperti yang pandemi. Ini barokah dari pandemi, Pak. Tidak semua orang kena pandemi itu ada juga yang dapat barokah gitu. Jadi penjualan saya kan frozen. Sekali. Frozen kan banyak diperlukan waktu itu. Jualan saya frozen apa, Bu? Frozen makanan khas-khas Timur Tengah, Pak. Ada roti Mariam, kebab. Pokok macam-macamnya. Ada 23 varian, Pak. Mantap, banyak banget. Iya. Terus yang itu ada bintang. Di saat pandemi itu ada bintang. Kenapa tuh? Bintang itu banyak sekali customer baru. Oh, gitu. Iya, reseller baru, customer baru. Kenal gitu ya. Iya. Terus turun, mulai stabil lagi, tapi belum lagi naik seperti pandemi. Jadi, ya seperti gambar yang sebelum
ini yang arusnya naik itu. Jadi balik semula. Saya kepinginnya yang seperti pandemi ini naik sekali usaha saya. Oke. Gitu. Oke. Iya. Kalau kalau kerikil banyak Pak, banyak sekali sampai sekarang pun kerikil Banyak sekali. masih ada. Gitu. Iya. Ya mungkin ini penjelasan saya, Itu aja. soalnya saya nggak bisa gambar Pak. Baik. Nggak apa-apa Bu Munawwarah. Oke, Bu Munawwarah ini di mana Bu? Domisilinya, lokasinya? Saya di Turen Pak. Turen. Duren. Turen. Oke. Nama usahanya apa Bu Munawwarah? Zura Frozen Food. Nama usahanya? Zura Frozen Food. Zura. Zura Oh, Frozen Zura Food. Frozen Food. Zura. Ya. Baik. Oke. Terima Udah kasih. gitu aja Bu Ya, Munawwarah. Baik. Nggih, terima Oke. kasih. Mohon bimbingannya Nggih. Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Munawwarah yang sudah berani menampilkan dan juga berpendapat tentang hasil menggambarnya. Nah, ini saya recap sedikit nih. Nggih. Oke, saya istilahnya simpulkan dari ada yang tadi Bu Hana di Singosari, terus Bu Munawwarah yang ada di Turen, ya. Jadi istilahnya yang namanya tadi karena salah pengertian ya Bu Hana, tapi nggak apa-apa. Ini kita menggambar yang namanya sungai. Yang namanya sungai tidak selalu istilahnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus. Nah, itu ibaratkan juga sama dengan bisnis yang kita jalani sekarang ini. Nggak mungkin dong bisnis itu kelihatannya lurus-lurus. Ya. Maksudnya ya nggak mungkin kelihatannya, tapi kenyataannya memang ya berlika-liku ya. Bisnis dan kehidupan itu sawang sinawang kalau orang Jawa. Mungkin orang melihat di luaran sana kok enak ya. Nah, mungkin contohnya udah frozen food kok kayaknya enak ya, laris ya. Nah, akhirnya banyak tuh yang jualan frozen food, ya kan? Nah, ikut-ikutan ya, salah satunya menjadi kompetitornya Bu Munawwarah. Bisa jadi Bu Munawwarah yang namanya orang kan melihat nih, oh Bu Munawwarah itu kalau jualan frozen food ini kayaknya laris ya, bagus ya. Nah, akhirnya banyak tuh yang mulai jualan frozen food jadi kompetitor Bu Munawwarah. Karena apa? Lihat potensi dan peluangnya. Nah, sekarang ini mungkin Bu Munawwarah juga mengalami dan menyadari kok usahaku ini turun ya sepertinya ya, stabil biasa-biasa aja kok naik drastis kayak di pandemi waktu itu. Karena mungkin orang-orang di masa pandemi itu banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, terus bingung mau ngapain aja. Akhirnya dia putar otak melihat suatu peluang, oh seperti bagus. Memang yang namanya pandemi ada tuh ternyata harus mau tidak mau tutup, ya itu ada. Ada yang bisnisnya akhirnya naik drastis banget. Tapi ternyata waktu setelah pandemi tidak bisa mempertahankan atau kurang stabil. Faktornya banyak. Bisa jadi memang karena yang namanya apa ya, bahan-bahan naik. Karena saya mengerti juga mungkin harga naik, macam-macam naik. Salah satu sebagai pengaruhnya. Bisa jadi juga yang jualan makin banyak, ya itu juga bisa jadi seperti itu. Nah, harapan saya tadi istilahnya menyampaikan materi yang saya kembalikan ke slide ya. Nah, menyampaikan materi tentang River of Business ini, harapannya bunda-bunda sekalian, ibu-ibu sekalian ini mengerti dan bisa merefleksikan, mencerminkan ya kan, kondisi yang dulu itu bagaimana dengan sekarang itu bagaimana. Nah, ataupun ada yang mungkin menggambarkan ke depannya seperti apa. Kemarin saya mengajar di kelas Pakis 2 itu ada yang menggambarkan sampai ke depannya itu. Mas, posisi saya sekarang itu punya toko seperti ini. Nah, terus ini saya menggambarkan sungai di akhirnya ini ada cabang 3. Harapan saya di tahun ini atau paling nggak tahun depan katanya begitu ya. Punya yang namanya cabang. Oh, begitu. Ya, bagus berarti secara tidak langsung ini yang saya tanya itu mengerti, bisa merefleksikan, mencerminkan posisi kondisi yang dulu, sekarang, dan juga ke depannya pengennya gimana. Nah, sangat bagus sekali kalau misalkan bisa seperti itu.
Oke, bunda-bunda sekalian, yang namanya menggambar, pelajaran menggambar kali ini tidak ada salah, tidak ada benar, ya harusnya bagaimana, ya nggak ada. Kalaupun merasa gambarnya yang kurang bagus, ya nggak apa-apa, ya yang penting mau berusaha. Itu juga yang saya ingin tekankan bahwasanya, eee, dalam kita menjalankan usaha, jangan istilahnya pekeuh sendiri atau malu atau bagaimana atau sungkan, nggak ada. Kalau bisa hilangkan sifat tersebut, kita harus istilahnya berani mengambil resiko. Nah, salah satunya 2 orang yang di antara 40 orang ini bisa dan berani mengambil resiko, Bu Hana dan juga Bu Munawwaroh. Kan kalau misalkan istilahnya, nah salah satunya tadi Bu Hana nih di awal, ya kan. Bu Hana menunjukkan jalan, padahal yang harusnya digambarkan river atau sungai, nggak masalah. Ya nggak masalah, bagi saya sudah menjadi penilaian sendiri Bu Hana mau menjadi yang pertama, meskipun ada yang miskomunikasi, nggak apa-apa, pelajaran bisa diambil adalah berani. Sebagai UMKM, jenengan meskipun kecil-kecil cabai rawit, harus berani. Jangan mau kalah dengan kompetitor yang memang sudah besar. Siapa tahu rezeki jenengan semua itu diawali dari hal-hal yang kecil. Begitu ya. Jadi saya tekankan juga, Bapak sekalian, jangan takut untuk memulai dan juga selalu kreatif. Nah, menggambar ini juga sama halnya seperti itu ya, kreatif. Kreatif, jangan stuck aja menggambar sungai lurus-lurus saja ya, ya nggak seperti itu ya. Harusnya kan sungai berkelok-kelok, terus melebar, terus menyempit. Nah, mungkin kondisi bisnis juga kan sama seperti itu. Baik, mungkin kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan nggak tentang river of business ini, pelajaran menggambar ini? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang tanyakan, boleh di kolom chat atau mau open mic. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, karena saat ini kebanyakan bunda-bunda ataupun ibu-ibu kalian ini belum mendapatkan modul, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting di apa diperhatikan dulu ya. Nantinya ini akan ada di modul ya, nggak perlu mungkin di foto ya, nggak perlu. Yang penting bunda-bunda sekalian menulis juga nggak apa-apa ya. Oh ya, saya juga di kelas itu kalau bertemu saya secara offline langsung di kelas itu saya selalu memberikan informasi. Ada tipe-tipe orang belajar yang sukses. Di antaranya adalah ketika materi disampaikan dia itu mendengarkan atau memperhatikan. Terus yang kedua, dia itu menulis. Nah, itu biasanya orang-orang kan seperti itu ya, mendengarkan, menulis. Mendengarkan, menulis. Tapi ada juga yang lebih bagus penerimaan materinya, pelatihan atau apa kayak gitu. Ketika dia itu mau praktek. Nah, ini saya yang mau kasih tahu ke bunda-bunda sekalian. Yang namanya pelatihan ini bukan seminar. Kalau seminar, saya kasih tahu serius gini, wes ya, sudah selesai, udah pulang masing-masing. Itu seminar. Tapi yang namanya pelatihan, workshop, training, bunda-bunda itu jangan mau diem aja. Ya, kalau disuruh atau kalau ada waktu bertanya sebanyak-banyaknya. Mas, saya sungkan sama orang-orang kok kayaknya orang-orang diem-diem aja. Kenapa Anda menjadi pengikut orang yang diem-diem aja? Padahal jenengan maunya sukses, berhasil. Maka dari itu jenengan harus menjadi leader atau yang mengawali, pemimpin yang mengawali. Saya mau jadi pebisnis yang sukses di kategori saya, misalnya jualan keripik ataupun apa. Ya berani, ya berarti harus berani untuk mengungkapkan atau bertanya. Salah satunya seperti itu. Mempraktekkan juga sama. Berarti ketika jenengan saya minta sebagai fasilitator, minta untuk peserta praktek ya menggambar ya. Saya tahu nih di antara mungkin 40 peserta ada yang nggak menggambar, ya kan? Nah, siapa tuh yang nggak menggambar? Nggak masalah. Mungkin saat ini, aduh,
repot ya, dengerin aja, nggak masalah. Tapi harapan saya nantinya kalau bertemu fasilitator masing-masing, bunda-bunda sekalian ini, ya nurut ya, nurut dengan apa yang dikatakan fasilitator. Maksudnya nurut itu bukan berarti gini-gini mantuk-mantuk, ya enggak. Maksudnya adalah kalau itu sesinya menggambar ataupun sesinya minta untuk menyampaikan pendapat, monggo menyampaikan pendapat, monggo menggambar. Karena apa? Orang yang bisa mendengarkan, memperhatikan, terus menulis, terus bisa mempraktekkan, potensi untuk berhasil mendapatkan ilmu itu lebih besar. Nah, itu ya. Di kelas ini kita masuk ke visi bisnis. Visi bisnis adalah alasan dibalik mengapa Anda menjalankan bisnis, ya. Nah, ada 2 langkah untuk menentukan visi bisnis ibu kalian, putri-putri kalian. Jadi kondisi sekarang ini bagaimana dan harapannya 3-6 bulan itu bagaimana. Nah, kalau yang ada di layar Bunda kalian ini bisa dicek dan dilihat di masing-masing, ya kan. Pemasukan usaha. Nanti di modul ada ya ini ya. Jadi nggak perlu banyak gambar kotak-kotak, yang nggak perlu masalah. Yang penting sekarang diimajinasikan dulu. Ya kan? Diimajinasikan dulu. Kira-kira kalau ada kertas ya, kalau ada kertas nggak apa-apa nih, ditulis di kertas, ditulis saja saat ini berapa, terus 3-6 bulan mendatang itu berapa. Pemasukan usaha saat ini berapa sih? Nah, mungkin ada yang ini pemasukan ya, berarti yang namanya pemasukan ini omset, bukan profit. Berarti apa? Untung, pendapatan kotor ya. Hasil jualannya itu berapa sekarang ini? Inginnya 3-6 bulan mendatang itu Pak. Saya istilahnya di kelas offline itu juga menekankan bahwasanya bunda-bunda sekalian jangan sampai modul dijadikan sebagai pajangan. Jangan sampai modul itu dijadikan apa ya? Ya cuma dilihat aja, buat rapi-rapian, bagus-bagusan. Itu kasih modul itu fungsinya untuk dipraktekkan, diisi, dicoret-coret. Semakin modulnya dicoret-coret, makin bagus. Berarti ibu-ibu sekalian atau bunda-bunda sekalian ini menerima materi. Karena apa? Mungkin ada tambahan-tambahan yang di modul itu nggak ada. Terus bunda nulis, oh dari materi itu seperti itu. Kan seperti itu. Yang namanya fasilitator kan ya memang diarahkan untuk setiap modul. Tapi saya secara pribadi ingin menambahkan istilahnya nilai-nilai plus. Jadi bunda sekalian tuh kalau mungkin lihat baca ataupun lihat modul ya kayak gitu. Tapi dengan adanya datang pelatihan, datang sesi pendampingan, pastinya fasilitator itu punya tips sendiri, terus habis itu tambahan materi sendiri. Jadi yang sekarang ini mungkin yang kemarin ini bunda-bunda sekalian yang ikut suslan online ini mungkin nggak bisa hadir pas offline-nya ataupun nggak bisa hadir pas online-nya, diusahakan ke depannya hadir ya. Karena bisa jadi saya memberikan materi tambahannya, jadi fasilitator yang lain itu memberikan materi yang berbeda juga. Kalau misalnya punya referensi banyak kan makin bagus. Selanjutnya jumlah tabungan itu sekarang berapa? Pengennya 3-6 bulan mendatang itu berapa? Nah, sekarang ini punya investasi apa enggak? Kalau misalkan enggak, ya dilingkari ya. Ini dilingkari. Kalau yang ini cuma dilingkari aja. Kalau tadi itu ditulis nominalnya. Pemasukan usaha dan jumlah tabungan ditulis nominalnya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada investasi, catatan pemasukan, catatan pengeluaran. Nah, ini dilingkari aja. Sudah paham masing-masing ya, nah? Investasi, saya juga kasih tahu juga tentang investasi. Kebetulan partner program Fit for Women itu adalah pegadaian. Apakah bunda-bunda sekalian tahu pegadaian itu apa? Ya, benar sekali, untuk menggadaikan. Oh, bukan untuk menggadaikan ya, bukan untuk menggadaikan hartanya. Tapi ya salah satunya menjadi instrumen atau alat yang bisa kita gunakan untuk memulai investasi. Ya. Nggak sekedar hanya mungkin taunya pegadaian itu menggadaikan harta,
emas dan lain-lain, ya enggak. Tapi di situ Pegadaian bisa tempat kita untuk menabung investasi aset kita berupa contohnya logam mulia. Atau mau ada program haji dan umroh itu juga. Saya bukan sales Pegadaian ya, mohon maaf. Tapi saya menjelaskan aja investasi bisa dilakukan juga di Pegadaian. Nanti waktu ada sesi Pegadaian, tanya sebanyak-banyaknya. Tanya gratis, ya kan? Nggak masalah. Terus ada yang namanya pencatatan pemasukan. Catatan pemasukan berarti pemasukan atau usaha jenengan semua ini sudah istilahnya catat apa belum? Cara pendapatan pemasukannya. Contoh misalkan hari ini jualan hasilnya 1 juta, besok 500.000 atau bagaimana. Oh, selalu dicatat apa enggak? Mas, saya nggak pernah nyatet. Yang penting saya lihat ada untung apa enggak. Nah, kok tahu jenengan ada untung kalau misalkan di situ jenengan tidak tahu yang namanya pemasukan dan juga pengeluaran? Ajaib dong, ya kan? Nah, ini yang mohon maaf saya sedikit tertawa sedikit. Karena apa? Ini saya alami di peserta sebelumnya. Mas, saya nggak pernah nyatet, tapi saya tahu untungnya berapa. Ajaib dong, benar nggak sih? Boleh ada yang kasih tahu nggak? Kira-kira kayak gimana? Ada yang bilang istilahnya, saya nggak perlu nyatet, tapi saya bakal tahu saya bakal untung berapa. Nah, ada yang tahu nggak? Boleh raise hand. Kira-kira orang bisa tahu untungnya berapa, tapi dia nggak nyatet. Apakah itu hal yang apa ya, normal, wajar, atau yang luar biasa seperti itu? Kita kasih saya pendapat, mungkin boleh di chat ataupun kalau mau raise hand boleh. Siapa nih? Ada nih. Ada yang mau kasih penjelasan ke saya. Ada orang yang tidak perlu mencatat pemasukan maupun pengeluaran, tapi dia tahu untungnya itu berapa. Dia sudah bisa memprediksikan. Hal seperti itu memang kejadian ada nggak? Atau di bunda-bunda sekalian pernah memang kayak kenyataannya gitu nggak? Gitu ya. Boleh nih, siapa nih yang kasih pendapat ke saya? Bu Pipit ya? Bu Pipit raise hand nih. Kira-kira kenapa tuh ya? Orang bisa tahu hasil pendapatannya berapa, tapi nggak pernah nyatet. Nah, hebat kan? Begitu. Ada dari peserta? Boleh dibantu unmute dong. Nah, gimana? Ini Mas Yogi standby. Siapa nih yang mau unmute? Halo. Halo, iya. Ini tadi yang saya tanya Bu Pipit ini sudah resign. Bu Pipit, saya minta pendapatnya dong. Kira-kira kalau nggak perlu nyatet, terus bisa tahu keuntungan sampai berapa, itu kira-kira masuk akal nggak sih? Begitu. Kok nggak kedengaran ya saya ya, Bu Pipit? Iya, untuk suaranya emang belum masuk. Oh, belum masuk, Masya Iya. Allah. Iya, iya, iya. Silakan Bu Pipit coba. Halo, halo. Iya. Halo, untuk Bu Pipit, untuk suaranya belum masuk, mungkin dari headset ataupun dari audionya. Iya, headsetnya mungkin dilepas saja, Bu. Tes. Halo. Halo, Bu Pipit. Nggak kedengaran ini, Bu. Oke. Ya udah, ngapunten Bu Pipit karena ini kita berjalan terus waktunya. Saya skip dulu ya. Mohon maaf. Kalau ada peserta yang lain mau, monggo. Bagaimana?
Ada yang berkenan? Yuk, berani yuk. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut nih. Berarti kan itu jadi misteri ya. Kenapa tuh? Kok orang nggak mau nyatet, tapi dia tahu. Tahu untungnya itu berapa. Nah, kalau nggak ada yang jawab, ya sudah saya lanjutkan. Padahal kalau misalkan ada yang mau berkenan, nah nanti saya kasih tahu tuh. Jadi kemarin tuh kayak gini loh mas, gini. Nah, oke. Nah, ini saya baru baca di kolom chat ngapunten. Mungkin maksudnya untung dari sekali penjualan, kata Budian. Penjualan dari 1 hari ambil untung berapa dari modal jualan. Terus ada kata Bu Pipit, ini nggak mungkin Pak. Terus ada kata Bu Iswatu, reseller mungkin, ya kan. Nah, ternyata ketika saya tanya itu, usaha dia itu setiap hari memang habis secara produk. Jadi, dia itu pasti tahu kira-kira 1 bulan itu berapa. Secara untung, ya, untungnya itu berapa, itu dia tahu. Oh, begitu. Jadi saya tanya dong, berarti Ibu nggak perlu mencatat, kayak gitu. Mencatat itu bagi saya hal yang repot. Oke, baiklah seperti itu. Jadi dia tidak perlu mencatat nih, orang istilahnya kulaan itu berapa. Terus habis itu dia itu dapat untung berapa, pemasukan hasil penjualannya berapa. Tapi, mohon maaf, bunda-bunda sekalian, ibu-ibu sekalian, hal tersebut kalau bisa jangan menjadi kebiasaan. Seandainya nanti bunda-bunda sekalian ini punya cabang, ini akan menjadi hal yang merepotkan. Karena apa? Tidak selalu bunda-bunda sekalian, ibu sekalian ini bisa mengecek semuanya. Kalau tidak ada yang bantu nyatet. Itu. Kalau misalkan masih kecil, ada mas, masih kecil. Ini ketika masih kecil aja udah males. Ya. Kalau udah besar gimana? Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi, kalau kondisi sekarang ini belum repot nyatet itu ya mungkin nanti di program ini mulai dirutinkan. Dirutinkan aja. Misalkan, oh 1 hari ini lupa, oh ternyata lupa, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jenengan itu kalau misalkan sudah memulai hal-hal yang kecil, untuk mendapatkan hal yang besar itu nggak kaget. Contoh, misalkan gini, ada investor. Nah, mungkin UMKM tidak istilahnya greget dengan masalah investor. Tapi kalau misalkan investor itu datang mendanai bisnis atau usaha jenengan, dia itu pasti akan melihat yang namanya pencatatannya itu sampai berapa. Ya, laporan keuangannya gimana. Jangan sampai dong investor itu nanti tahu-tahu mendanai usaha jenengan pikir itu adalah dana hibah. Kan, ya. Saya kasih tahu, investor itu datang kalau misalkan mau mendanai, ya karena dia itu mau minta untung. Ketika jenengan itu diinvestasi usahanya atau dikasih modal usahanya, berarti jenengan harus punya pertanggungjawaban, mencatat salah satunya. Beda ya mungkin katanya kalau misalnya dana hibah dan lain-lainnya, ya itu diminta pencatatan, tapi kalau misalkan rugi ya udah. Tapi ya kalau misalkan sudah tahap diinvestasi sama investor, ya semuanya harus rutin, begitu. Saya hanya mencatat laporan keluar masuk keuangan sehari itu terkumpul berapa, dan nah, itu udah oke, sederhana aja. Nggak harus misalkan detail banget, nggak harus. Yang penting sederhana dulu, apalagi jenengan level UKM, hal-hal yang kecil dulu dan sederhana itu dimulai dari situ dulu aja. Jangan mulai dari hal yang rumit, punya aplikasi dan online, ternyata apa? Nggak digunakan. HP-nya canggih katanya, istilahnya mungkin minta ke suaminya, saya belikan HP ini dong, mau download aplikasi gini-gini. Ternyata apa? Ngeletek, nyatetnya di kertas, kertasnya terus hilang. Ada yang kejadian kayak gitu nggak? Oke, saya nggak pernah nyatet, Pak. Yang saya catat justru belanjaan saya, tekulaan. Nah, contoh sehari, gula apa yang saya belanjakan. Nah, ini berarti sudah mencatat, Bu Vina. Berarti itu sudah mencatat pengeluaran, ya kan? Oke, pemasukan berarti belum dicatat, ya. Nah, ke depannya kalau bisa dicatat tuh pemasukannya. Tadi kan berarti Bu Vina catat pengeluaran saja. Kalau untuk toko kelontong sulit, Pak. Laba atau ruginya nggak ketemu.
saya share sedikit karena kemarin itu ada nama peserta saya Bu Emi, saya lupa orang mana sih, Malang Selatan Wajak atau mana itu loh. Dia punya usaha toko kelontong. Bu Vita juga itu juga punya usaha toko kelontong. Jadi laba ruginya mungkin secara waduh nulisi apa kalau menuliskan apa satu-satu produk ini untung berapa ya kan itu mungkin sulit. Ya, nggak apa-apa. Berarti ditulis apa? Nah, saya dapat informasi nih dari Bu Vita peserta saya sebelumnya. Dia itu mencatat setiap kali ada setiap hari dikumpulkan. Oke, omset saya segini. Nah, begitu. Omset saya segini. Jadi nanti di akhir bulan itu bakal ketemu kulaan total itu berapa, terus total penjualan itu berapa. Itu ketemu nanti. Ya, caranya begitu, mudahnya seperti itu. Mungkin secara rinci detail nggak ketemu ya nggak masalah. Yang penting diawali dulu untuk mencatat secara sederhana. Tapi, nah kalau misalkan Bu siapa ini tadi Bu Lulut punya aplikasi yang kayak di supermarket dia itu otomatis ya Bu Lulut. Jadi nggak perlu khawatir gimana kalau ini sudah modern ya. Tapi kalau misalkan masih konvensional tradisional nggak masalah. Caranya kayak gitu. Saya dapat informasi dari peserta saya juga dan itu berhasil. Ya nggak perlu tuh harus kelihatan berapa orang belanja habis 10.000. Hitungi untungnya berapa. Nggak kelar jualannya ya. Begitu. Cukup dihitung omset dari penghasilan satu hari itu berapa, di total aja sampai 1 bulan, kelihatan juga kulaan selama 1 bulan berapa, itu pasti. Kalau jualannya jasa digital, pencatatnya agak bingung juga. Kayak saya nih jual jasa penulisan, ilustrasi desain, pengeluarannya yang bisa dicatat palingan listrik, langganan internet, lalu lainnya kan agak bingung juga. Oke, Bu Iswatul Hasanah, wah ini out of the box ya. Punya jasa penulisan nih, copywriter, keren. Nah, nanti ini akan menjadi PR ke fasilitator aja ya, karena kita nanti akan membahas HPP. Nah, saya sedikit bertanya kayak gini tentang pencatatan, kenapa? Di Sheet for Women ini, program ini nanti akan membahas tentang HPP. Kira-kira Bu Iswatul HPP-nya berapa sih? Kalau mungkin dalam satu proyek. Nah, kalau secara istilahnya bocoran aja, Bu Iswatul bisa menghitung ketika di situ ada proyeknya berapa. Nah, hampir sama dengan jasa menjahit dan kayak gitu. Dulu kebetulan saya ada peserta yang jasa menjahit. Dia itu nggak pernah ketemu kira-kira apakah saya ini memberikan jasa 50.000 itu udah untung apa belum. Pikiran dia untung. Ternyata ketika dikasih proyek yang mungkin lumayan banyak dinego kan, akhirnya ternyata dia itu sedikit kerja bakti. Kerja bakti. Jenengan tahu kerja bakti? Iya, kerja tapi nggak dapat bayaran. Ya itu namanya kerja bakti. Makanya kalau misalkan jenengan punya usaha, produk-produknya harus ngerti tuh HPP-nya berapa. Termasuk jasa, bukan hanya produk. Jasa juga bakal punya HPP-nya. Contohnya Bu Iswatul tadi ada yang namanya langganan internet, terus listrik, itu kan pasti ada. Mungkin nggak secara detail nggak masalah, yang penting perkiraan aja tahu, biar apa? Nggak sampai kerja. Itu ya, saya lanjutkan. Semoga nggak disemprit sama Mas Yogi. Ya Mas Yogi karena kelamaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti modul juga tetap. Jadi ada pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Nah, maksudnya apa sih kok dipisah? Biar apa? Biar enak. Kita contohnya mau pengen menambah aset. Ternyata uang pribadi kita itu mohon maaf. Ternyata contohnya begini, kita mau menambah aset berupa kulkas atau apa ini yang punya usaha gitu ya. Ternyata di uang usaha itu kita nggak ada. Akhirnya kan kita ngambil uang pribadi. Nah, sebenarnya uang pribadi itu juga sudah ada posnya masing-masing, ada kebutuhan masing-masing. Maka dari itu mungkin ya kita bisa menghutang secara pribadi. Nah, enaknya kalau misalnya sudah dipisahkan kayak gitu. Oh, ini porsinya saya secara pribadi nih. Oh, ini uang usaha nih. Nah, tapi kalau misalkan dicampur aduk, kita bingung sebenarnya
ini nanti besok kalau saya mau kulaan itu ada uangnya apa enggak? Pernah nggak kita mikir kalau misalkan kita mau menambahkan produk, bingung tuh, duit arep kula iki nang ndi ae? Kok nggak ada? Uang yang mau dipakai kulaan itu mana aja sih? Kok nggak kelihatan? Karena apa? Nggak dipisah. Simple ya. Jenengan punya pendapatan dari usaha mungkin contohnya 100.000, dipisah. Oh, untungnya dari usaha itu ternyata 50.000, dipisahkan. Nah, nanti kan ada partner program nih dari Bank Jatim dan juga Bank Syariah Indonesia, dan itu untuk kita membuka rekening namanya rekening BSA Basic Saving Account itu tidak dikenakan biaya admin sepeser pun. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, ini cocok buat bunda-bunda yang memang mau menabung, menyisihkan uangnya untuk uang usahanya. Nah, boleh kayak gitu. Rekening usaha ini hubungannya sama rekening usaha juga. Jadi dipisah udah tapi nggak punya rekening. Ternyata ditaruhnya di lemari. Terus ketahuan anaknya buat jajan. Ada yang ngalami nggak? Oh, ternyata tak pikir tuyul yang ngambil, ternyata anaknya sendiri yang mengambil. Terus selanjutnya NIB. Nah, ada yang belum punya? Kira-kira kasih tahu dong di chat kira-kira yang belum punya NIB siapa aja? Bilang, Mas saya belum. Nah, kasih tahu di chat ya. Yang belum punya NIB siapa aja? Jadi yang udah hadir sekitar 40-an peserta ini, saya tahu nih yang belum punya NIB siapa aja. Nanti bisa dibantu dari tim program dan fasilitatornya. Harapannya setelah program Seed for Women ini selesai, semuanya 100% punya NIB. Begitu ya. Berapa sih yang belum punya NIB? Kasih tahu dong di chat. Gak usah malu, yang namanya belum punya NIB bukan menjadi aib ya. Saya pengen tahu karena oh ternyata masih banyak loh, dan kita akan memprioritaskan yang belum punya NIB itu biar punya NIB. Saya belum punya. Oke. Jasa, Bu Isfatul, jasa juga ada NIB-nya loh. Saya baru tahu juga. Kita punya usaha online ataupun kita punya jasa, ya kita tetap harus melaporkan. Mas, hubungannya ada sama pajak nggak? Biasanya pada takut nih teman-teman UMKM, takut diketahui pajak, ya kan? Emangnya pajak akan mengejar-ngejar kayak gitu. Ya kalau misalkan jenengan itu merasa bersalah dan tidak lapor penghasilan, ya mungkin akan dikejar. Tapi ya pajak juga akan menilai ya, worth it nggak sih? Atau istilahnya layak nggak sih kalau misalkan itu mengejar-ngejar UMKM? Ya kayaknya sih enggak. Kecuali kalau UMKM dengan level sudah sedang, menengah ke atas kayak gitu, dengan hasil 1 miliar kayak gitu sudah wajib lapor pajak ya. Kalau misalkan masih under berapa 500 juta harusnya lapor, tapi ya kalau memang belum ya nggak masalah kayak gitu. Oke, ternyata masih banyak yang belum. Saya belum Pak, sudah ada tapi beda-beda. Apakah bisa digabungkan? Kalau memang masih dalam satu kategori bisa. Tapi kalau memang udah beda, misalkan satu produk jualan keripik kayak gitu, terus satu usaha laundry, ya beda kan. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih yang sudah kasih tahu. Saya sudah punya, saya belum punya, nggak apa-apa. Nanti akan dibantu. Tanya ke fasilitatornya juga ya, Mas, saya pengen punya NIB nih, gitu. Karena kebetulan di sini saya sebagai tim pengisi fasilitator untuk khusus-khususan dan saya punya kelas sendiri, jadi nanti saya akan kalau di kelas juga mengurusi peserta-peserta. Tapi kalau bunda-bunda sekalian ini sudah punya fasilitator, tentunya sudah punya ya, nanti segera dikasih tahu aja, Mas saya pengen dibantu untuk NIB-nya, gitu aja. Nah, kita lanjutkan. Langkah kedua, hal apa sih yang akan dilakukan untuk perkembangan, maksudnya hal yang akan dilakukan untuk mewujudkan perkembangan yang Anda inginkan. Ini maksudnya kemana? Ke visi bisnisnya. Salah satunya ke visi bisnisnya. Misalkan kalau kemarin yang saya jelaskan juga itu, visi jenengan itu punya 1000 outlet di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, saya garis bawahi 1000 dan di seluruh Indonesia. Kira-kira apa aja yang perlu dilakukan? Contohnya, misalkan satu, mencari investor bisnis. Kedua, mencari partner. Nah, kayak gitu. Mencari partner atau reseller begitu. Itu juga bisa.
Terus ketiga, melakukan penataan usaha, pengembangan usaha, kayak gitu. Atau pengembangan tim, itu juga bisa. Nah, langkah kedua ini diisi kayak gitu juga nggak masalah. Itu sebagai contoh aja ya. Kalau mungkin berbeda dari sisi bunda-bunda sekalian, ya nggak apa-apa. Terus kenapa bunda-bunda sekalian ini perlu mencapai kesuksesan? Nah, karena saya ingin membantu orang lain yang mengalami kesusahan dalam apa istilahnya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Waduh Mas, kok berat banget kok kayaknya kayak gitu. Ya itu sebagai contoh ya Bunda, bukan istilahnya harus menjadi hal yang utama. Nah, terus yang terakhir ini ada 5 paling tidak ini kalau misalnya diisi 1, 2, 3 ya nggak apa-apa, nggak harus 5 atau lebih dari 5 ya monggo. Kriteria sukses menurut bunda-bunda sekalian ini apa sih? Apakah contoh? Nah, ini yang mungkin menjadi budaya yang tidak bagus ya, saya kasih tahu. Contoh orang kelihatannya sukses itu karena dia itu punya rumah dengan lantai 10. Ya kan? Karena apa? Kalau udah lantai 10 kan dia nggak mungkin bangun tangga dari bawah sampai ke atas hanya untuk mencapai di kamar lantai 10. Dia pasti punya lift. Dan itu kelihatan pasti sukses. Terus kalau mobilnya Pajero atau Fortuner ya, kalau misalkan ke pasar kulaan sama Pajero atau Fortuner itu berarti dianggap sukses. Apakah seperti itu? Atau mungkin contohnya adalah punya sawah sebanyak 100 hektar. Ya. Apakah itu yang dimaksud dengan kriteria sukses? Bisa jadi kata orang iya. Karena apa? Ya, mungkin karena dia ingin dilihat sama orang. Begitu. Tapi ada loh yang menurut orang itu kalau misalnya sukses, dia paling tidak bisa membantu tetangga kanan kirinya tidak kelaparan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Apakah nah ini saya ingin maksudnya apa? Saya ingin juga menumbuhkan jiwa sosial di bunda-bunda sekalian. Jangan egois, jangan pengen hidup sendiri. Karena apa? Nanti kalau ke kuburan siapa yang nganter? Ya orang kan. Begitu ya. Bukan Anda yang tahu-tahu menggali kuburan sendiri terus apa tidur di kuburannya enggak kan. Maka dari itu sebagai pengusaha atau pebisnis, sebagai UMKM, jenengan juga harus punya jiwa sosial begitu ya. Kriteria sukses terserah apa yang Bunda ingin isikan terserah. Mau tadi saya kasih tahu ya kalau misalkan Kula bawa Pajero Fortuner nggak ya itu udah sukses Mas kayak gitu. Bukan bawa pickup carry ya begitu. Nah, ini mau kayak gitu ya mau atau mau sukses itu kalau misalkan saya sudah menghajikan orang tua kayak gitu itu boleh kayak gitu ya. Silakan diisi pendapatnya masing-masing. Nanti kalau sudah punya model monggo kalau misalkan sekarang di kertas juga boleh. Terus visi bisnis ini berarti tujuan yang lebih besarnya, lebih luasnya, secara universalnya bagaimana. Selanjutnya, saya agak sedikit mengebut tujuan SMART. Sebenarnya sampai jam 4 ya, tapi nanti kita ada sesi tanya jawab biar ibu-ibu sekalian atau bunda-bunda sekalian ini juga nggak cuma hanya mendengarkan materi kayak gitu. Saya harapannya punya feedback. Tujuan SMART. Yang namanya tujuan, ya, yang namanya tujuan itu seringkali kita mencetuskan atau misalnya membuat tujuan itu, wis pokoknya gini. Contoh realitanya begini, jangan di Malang, ya pengen tujuan untuk bepergian ke Surabaya. Saya ingin bepergian ke Surabaya. Kita lihat dari sisi SMART-nya. Nah, apakah itu spesifik? Apakah itu dapat diukur? Apakah itu dapat dilakukan dan itu realistis dan punya jangka waktu? Nah, harusnya berarti kalau misalkan kita punya tujuan, contohnya tujuan bepergian ya, saya ingin bepergian ke Surabaya. Dikasih tahu, ya kira-kira selama berapa jam, juga punya jangka waktu. Saya ingin bepergian ke Surabaya dengan durasi 2 jam lewat tol.
Nah, itu sudah sangat spesifik dan juga sudah punya waktu kira-kira kapan, ya berapa lama. Apakah itu dapat diatur, diukur? Ya, bisa. Karena apa? 2 jam itu kalau misalkan via tol kan pasti nyampe, insya Allah ya. Kalau kecuali sekarang ya, hari ini kalau misalkan jenengan ke Surabaya lewat Sidoarjo, ampun sudah besok pasti nyampe. Kenapa? Ada hari ulang tahun NU ya kan. Ini update berita apa enggak nih? Begitu ya. Ini saya bicara secara normalnya aja. Kalau misalkan ada yang mau nyanggah, Mas nggak mungkin 2 jam itu ke Surabaya. Iya, itu normalnya aja. Gitu loh maksudnya. Terus dapat dilakukan apa enggak? Nah, dapat dilakukan berarti kurang apa? Tadi misalkan via tol dengan pakai mobil, ya kan? 2 jam nggak mungkin kalau misalkan itu pakai motor, ya kan? Nah, terus selanjutnya realistis. Realistis berarti punya semuanya, punya kalau misalkan itu mobil berarti punya mobil, terus kartu tol. Kalau nggak punya kartu tol, punya mobil yang nggak bakal bisa masuk tol, begitu. Itu secara mudahnya dan singkatnya, smart itu seperti itu. Nah, kalau misalkan diaplikasikan secara bisnis bagaimana? Ya harus semuanya spesifik, dapat diukur, dilakukan realistis dan jangka waktu. Saya ingin punya 1000 outlet di seluruh Nusantara. Ya, spesifik banget tuh, ya kan? Spesifik, ya kan? Nah, tapi belum tahu 1000 outletnya memakan waktu berapa tahun? Apakah memakan waktu 7 turunan, ya kan? Itu belum jelas, berarti tujuan seperti itu tuh. Nah, terus apakah itu dapat diukur? Kira-kira dapat diukur, dilakukan, dan juga realistis. Apakah 1000 itu mungkin dengan jangka waktu 5 tahun realistis? Dengan kondisi sekarang ini, ya kan? Nah, kenapa sih akhirnya ada smart ini ya? Karena jenengan itu tahu dengan kapasitas diri, kapasitas usaha, bisnis, itu bagaimana. Ini sangat bagus sekali kalau misalnya jenengan punya tim ya. Jenengan sebagai owner, ibu-ibu sekalian sebagai owner, terus punya karyawan atau tim. Instruksilah atau perintahlah ke akhirnya perintah ke timnya. Oke, bulan Februari ini saya ingin mendapatkan omset 10 juta ya. Dengan begitu saya bisa menggaji kalian dengan lebih layak, begitu. Misalkan gitu. Orang-orang mikir ya kan, timnya mikir 10 juta, padahal biasanya toko itu 1 bulannya cuma dapat 5 juta. Berarti kan harus 2 kali lipatnya. Itu bagaimana caranya? Nah, jenengan sebagai owner, pemilik usaha, harus menjelaskan secara detail. Karyawan adalah pelaksana, ya kan? Salah kalau jenengan misalkan menyuruh karyawan itu harus bergerak sepintar mungkin seperti owner. Ya kalau gitu jenengan istilahnya berhenti aja jadi owner, karyawan yang jadi owner. Loh Mas, saya kan mampu membayar dia, ya kan? Nah, memang, tapi kapasitas karyawannya sebenarnya tidak diperlukan hingga level owner. Nah, maka dari itu jenengan butuh karyawan untuk pelaksana saja, jangan untuk mengurusi strateginya. Begitu ya. Nah, biar nggak lama-lama, saya lanjutkan lagi. Maksudnya, dan ini sebagai contohnya, ini sudah ada di modul ya. Sudah ada di modul. Spesifik. Nah, spesifik. Spesifik berarti apa? Jelas. Ya. Spesifik itu ya terperinci. Terperinci. Contoh kalimat kalau di sini saya akan nabung setiap hari, dirubah menjadi saya akan menabung 25.000 setiap hari. Nah, kan ini sudah ada angkanya, targetnya, kapan. Saya akan menabung juga kurang spesifik. Ya kan, menabung kapan, berapa. Nah, kalau sudah ada tambahan 25.000 setiap hari, ini sudah cukup spesifik. Mohon maaf, saya minum dulu. Terus measurable dapat diukur. Ya, measurable itu bahasa Inggrisnya, kalau artinya adalah dapat diukur. Saya akan menambah tabungan untuk usaha. Nah, tadi kalau misalkan dikaitkan dengan S yang tadi spesifik setelah 25.000 setiap hari, nah diukurnya berapa? Berarti totalnya adalah 750.000 setiap bulannya. Terus actionable. Apakah 25.000 ini tadi bisa dilakukan? Menabung 25.000 ini apakah bisa dilakukan? Oh, ternyata bisa.
Dengan cara, nah ini contohnya adalah contoh kasus dari punya Bu Sita, karakter penokohan tadi, bukan jualan keripik pisang. Untuk mendapatkan 100.000 setiap harinya, nah saya harus menjual paling tidak minimal ke 10 pelanggan. Nah, kayak gini, ini adalah sebagai contohnya. Nah, 100.000 itu bisa jadi adalah total omset ya kan, karena dia itu minimal 10, berarti kan 10.000 dikali 10 pelanggan jadinya kan 100.000. Ternyata untungnya contoh misalkan 25.000. Apakah 25.000 itu sebagai untung bisa langsung ditabungkan ke semua? Nah, saya mau nabung 25.000 setiap hari berarti saya harus memiliki pendapatan minimal 100.000 per hari. Nah, realistis nggak kira-kira jualan 100.000 itu per harinya? Nah, kalau misalkan ada yang bilang, Mas, saya jualan keripik itu nggak bisa kalau misalkan ditarget per hari. Ya udah, berarti apa? Kira-kira aja. Kurang lebih kalau misalkan 1 bulan biasanya dapat berapa sih? Nah, disitulah jenengan bisa mengetahui kapasitasnya. Oh, ternyata kayaknya sih Mas, aku bisa menabung 5.000, 10.000. Enggak masalah, ya kan? Yang penting kegiatan menabungnya. Nah, ini ada hubungannya nanti ya, di program ini ada program Seed for Women ini ada kegiatan menabung setiap hari. Waduh Mas, menabung setiap hari itu susah loh. Ya memang, yang namanya hal-hal yang sulit itu, eee, kalau misalkan nggak disiplin ya kelihatannya susah, begitu ya. Apakah mungkin mendapatkan pendapatan 100.000 per hari? Nah, terus time. Jadi yang namanya tujuan atau target itu harus punya waktunya. Nah, alasan kenapa tadi itu menabung setiap hari itu 25.000, ternyata si Bu Sita ini pengen membeli kulkas dengan harga 3 juta. Nah, itu selama 4 bulan, gitu. Nah, nantinya bunda-bunda sekalian, kalau misalkan sudah mendapatkan modul, diisi di bagian sini ya, bagian sini ya. Jadi di kolom spesifik, measurable, actionable, realistis, dan juga time. Time ini kalau misalkan nanti diisi tentang yang 1 sampai 3 bulan mendatang itu hasilnya atau bentuknya apa, terus menengah itu seperti apa, panjangnya gimana. Nah, ini nanti akan dibahas di sesi pendampingan. Jadi nanti bunda-bunda diharapkan datang ya di sesi pendampingan. Kapan itu nanti tergantung fasilitatornya ya. Saya kira kapan pendampingannya kemungkinan sih minggu ini terakhir. Jadi minta tolong banget nih yang belum bisa hadir ya hadirlah paling enggak seperti itu. Kalau memang online ya online begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang materi terakhir. Kalau misalkan yang tujuan smart ini membuat visi bisnis dan membuat tujuan secara smart ini ada yang ditanyakan, monggo nanti ditaruh di kolom chat. Mas, saya nggak tahu nih, kira-kira visi yang tepat bagi usaha saya seperti apa, misalkan contohnya kayak gitu. Nah, kalau kayak gini tuh udah tahap fasilitator sudah mengulik-ngulik jenengan usahanya apa, posisinya sekarang ini usahanya bagaimana, bahkan dari sisi omset atau apa itu penghasilan itu sampai berapa. Nah, dari situ kan nanti bisa di-breakdown lagi. Nah, kalau sudah ketahuan pengennya bisnis itu menjadi apa, itu dituangkan dalam dituangkan dalam visi. Begitu loh. Nah, kalau mungkin sekarang saya perlu mem-breakdown satu-satu dengan 40 peserta ya mohon maaf begitu ya. Tapi kan ada fasilitatornya ya di masing-masing kelas, nggak apa-apa. Nanti tanya aja, di WA aja. Jangan sampai fasilitator itu menganggur begitu. Tapi jangan sampai mengganggu ya. Kok tiap hari WA aja tiap waktu ya jangan. Mereka kan punya kegiatan masing-masing. Tapi kalau misalnya waktu sesi pelatihan dihabiskan waktunya aktif, itu saya lebih senang. Apalagi nanti ke peserta saya selalu misalnya menginformasikan seperti itu. Kalau waktu pelatihan ataupun pendampingan boleh tanya sebanyak-banyaknya sampai waktu ini berakhir. Tapi kalau misalkan sudah selesai, ya saya akan jawab, tapi sesuai dengan jam longgarnya saya. Kita lanjut ke perizinan ya, PMKM. Jadi
yang namanya perizinan fungsinya itu atau untungnya itu untuk apa sih? Nah, ini adalah bisa dilihat di layar masing-masing. Ada 5 hal, paling tidak ada 5 hal ini ya. Pertama, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, terus memudahkan pengembangan usaha, pemasaran usaha, memudahkan pemasaran usaha, terus akses pembiayaan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah akses pelatihan dan pendampingan dari pemerintahan. Nah, jaminan perlindungan hukum, contohnya kalau misalkan jenengan belum punya sertifikat merek, ini contohnya ya, ternyata di luar sana mungkin yang kepikiran nama usahanya sama, merek yang sama, itu nggak satu orang loh, nggak cuma jenengan aja yang kepikiran mungkin namanya apa sih? Ya, ayam busri misalkan gitu ya, misalkan kayak gitu. Apakah ayam geprek busri itu bisa didaftarkan secara merek? Kalaupun ternyata bisa, apakah itu nanti menjadi punya jenengan? Nah, itu nanti kan divalidasi. Oh, ternyata sudah ada yang mendaftar nih. Dulu gimana ya? Kan aku sudah lama dari tahun 70, 80 misalnya kayak gitu. Namanya Bu Sri terus kayak gitu. Ya mau nggak mau dong. Jenengan harus ada perubahan. Karena apa? Orang yang mendaftarkan duluan mereknya, ya orang itu yang akan mendapatkan haknya. Jika jenengan istilahnya ngengkel, "Loh, ini yang lebih lama siapa yang usaha?" Tapi tidak, yang namanya hukum itu berarti kan tercatat. Merek apalagi kayak gitu. Nah, ini saya menginformasikan kayak gitu. Kenapa? Jenengan kalau misalnya udah lama usahanya, monggo ya segera perizinan itu segera dilengkapi. Tapi kalau buat yang masih baru bukan berarti nggak penting, ya tetap aja penting. Tapi pertama dulu apa nih? Ya contohnya NIB, NIB harus di daftarin dulu, nah kayak gitu. Jangan misalnya ujuk-ujuk wis langsung BPOM. Kalau misalkan usaha itu tersebut besar, punya investor, ya nggak apa-apa. Contohnya dulu saya sempat kerja di Jakarta, sertifikat merek itu lama loh, ya lama loh turunnya. Ada yang kasih tahu nggak kira-kira? Kayak kemarin itu saya tanya ke teman peserta, 2 tahun mas, baru turun tuh. Iya, kurun waktu itu biasanya dikasih keterangan proses kurun waktu segitu 2 tahun itu tidak ada klaim pengajuan keberatan, ya sudah berarti merek itu milik jenengan dan berlaku kurang lebih 10 tahun. Nah, ini hanya tentang merek aja ya setelah info. Terus selanjutnya untuk pengembangan usaha dan pemasaran usaha. Ya tentunya kayak gitu pasti penting. Pembiayaan lebih mudah. Nah, ini juga ada cerita karena kalau misalkan punya NIB ternyata pengajuan KUR, peminjaman ke bank itu lebih mudah. Ini bagi yang setuju untuk pinjam bank ya, hutang bank. Hutang itu boleh loh ya, hutang itu boleh. Tapi ya nggak boleh apa? Nggak nyaur, ya itu loh. Hutang itu boleh, nggak nyaur itu yang jangan begitu. Berarti kalau misalkan jangan nggak nyaur itu sifatnya mencuri dong. Nah, kalau misalkan ada yang berpendapat, Mas, saya nggak pengen hutang, biar apa? Lebih berkah. Ya silahkan. Tapi bagi mungkin orang tertentu kan yang namanya hutang itu untuk pengembangan usaha. Dicatat ya, ada yang misalkan pengajuan KUR ternyata pengen beli mobil. Mobilnya ternyata doprok di garasi, nggak pernah dipakai. Apakah itu pengembangan usaha? Kan, itu pengembangan gengsi namanya. Ya, perlu diingat. Hutang bukan untuk gengsi, tapi untuk modal usaha. Nah, begitu ya. Jadi yang mungkin kepikiran takut hutang karena memang kelihatannya itu mementingkan gengsi ya jangan. Terus selanjutnya akses pelatihan dan pendampingan dari pemerintahan. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mengikuti suatu pelatihan, nah, biasanya ditanyain NIB gitu. Apalagi kalau misalkan ke pendampingan halal kayak gitu. Nah, itu kan butuh misalnya perizinan dan dasar-dasarnya. NIB. Nah, NIB ini adalah nomor. Oh, ada yang tanya nih, NIB itu bisa Pak untuk pengajuan hutang KUR atau BRI ya? Bisa dong, ya kan? Itu kan berarti nantinya kalau misalkan jenengan udah punya apa NIB, bank itu kan lebih percaya. Oh, orang ini secara legalitas sudah diakui dong sama negara. Apakah setelah punya NIB wajib ada laporan pajak untuk usaha kita? Harusnya iya, karena apa? Nanti kan ditanyain punya NPWP apa enggak, gitu. Kalau belum punya NPWP ya bikin NPWP. Gitu. Identitas pelaku usaha bersifat wajib, seperti halnya KTP bagi UMKM, ya.
Lah berarti kalau misalkan jenengan belum punya usaha ya bunda-bunda, belum punya usaha, mohon maaf, belum punya NIB untuk usaha masing-masing, berarti ilegal dong usahanya di Indonesia ini. Ya bisa dikatakan seperti itu loh, ya kan? Bisa dikatakan seperti itu karena ini sifatnya wajib, Bunda. Kalau misalkan nggak punya NIB, bisa dikatakan usaha jenengan ini ilegal kayak gitu. Ya, lah Mas berarti saya harus punya NIB. Iya, saya tekankan wajib harus punya. NIB ini gratis kok, ya kan? Kayak KTP lah Mas. Misalkan jenengan nggak punya KTP terus kemana-mana ditanyain, terus nama saya ini loh, tapi mana KTP-nya? Nah, kayak gitu kan ditanya. Saya punya usaha ini loh, usahanya ini namanya. Mana NIB-nya? Emang beneran itu usahamu? Nah, kayak gitu. Saya punya McDonald loh, ya kan? Contohnya aja nih ya. Amin kalau misalkan punya. Saya punya McDonald loh. Mana sih legalitasnya? Oh, ternyata dia nggak bisa menunjukkan legalitasnya. Berarti apa? Dia bilang kayak gitu, bisnisnya bisa jadi ilegal, bisa jadi dia itu tipu-tipu, ya kan? Orangnya banyak omongnya tok begitu. NIB bisa daftar di website oss.go.id, bisa mau daftar sendiri monggo. Nanti kalau misalkan mau dibantu oleh fasilitator juga monggo. Tapi biasanya ya maklum ya namanya ada ngedon, apalagi yang daftar kan banyak. Berapa ratus ribu, berapa juta ya UMKM di Indonesia kan banyak. Pastilah ada ngedonnya. Mungkin kalau misalnya butuh bantuan, saran dari fasilitator monggo dipersilakan. Ini syarat-syaratnya ya. Boleh dicatat atau sudah ada di modul. Kalau belum punya modul berarti dicatat aja. Oke. Nah, tadi yang ditanya tentang pajak, karena NIB ini menyertakan NPWP, tapi NPWP kan sekarang nomornya sama kayak KTP ya. Tapi ya harus lapor pajak dulu ya, lapor ke kantor pajak ya. Jadi kalau misalkan mau buat NIB, harus punya NPWP. Berarti harus lapor pajak. Lapor pajak nggak harus pajaknya berapa, kalau mau nihil ya nihil, memang kenyataannya nihil ya nihil, nggak bayar. Saya juga kalau misalkan memang dari sisi penghasilan saya masih dalam kategori nihil, ya saya tulis kategori, tapi jangan bohong. NIB adalah izin usaha utama. Nah, lanjutannya kayak SPPP, IRT, halal, BPOM, kayak gitu. Dan saya baru tahu kayak misalkan punya usaha minuman, kayak contohnya di peserta saya yang punya usaha kunir asam atau kunyit asam itu, dia itu mendaftarkan BPOM. Nah, BPOM harus BPOM. Ya, bukan PRT. Kalau PRT katanya cuma PRT. Kalau misalnya ada yang keliru, boleh direvisi. Begitu. Wah, ternyata udah selesai nih materinya. Gimana, bunda-bunda sekalian? Saya lihat pesertanya ada yang berkurang nih di Zoom. Wah, sayang banget ya. Mungkin ada kebutuhan atau keperluan yang lain. Tapi bagi bunda-bunda, ibu-ibu sekalian yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, saya apresiasi, top banget deh. Karena apa? Bunda-bunda sekalian istilahnya bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan materi apa yang saya sampaikan, semoga ini juga bisa bermanfaat. Begitu. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum saya tutup sesinya dan saya serahkan ke Mas Yogi, boleh. Ada yang ditanyakan, saya baca ini ya di kolom chat. Kalau mau ada yang raise hand boleh ya. Mau open mic gitu. Saya sambil baca-baca ya. Kalau misalkan Mas Yogi boleh masuk untuk misalkan ada yang tanya, raise hand, boleh nanti di unmute. Bu Vina, saya sudah punya lama NIB, Pak, tapi baru tahu juga NIB. Baru tahu kan, Bu Vina? Berarti apa? Besok ke Bank BRI ya? Lah kan baru tahu ya kan. Ternyata saya juga baru tahu loh Bu Vina, karena apa? Saya mengajar di kelas lain, peserta tersebut istilahnya bercerita ke saya. Nah, kalau misalkan Bu Vina nggak ikut Zoom sesi yang saat ini, Bu Vina kan nggak tahu ternyata NIB bisa buat berhutang ya. Berhutang tapi bayar. Bukan dana hibah ya. Nah, dana hibah nanti bahasanya. Mohon maaf, untuk modul hari ini bisa di-download. Nggak perlu di-download, Bunda. Karena nanti modul dikasih langsung ya berupa buku cetak.
Nah, jadi nanti buku cetaknya jangan disobek terus buat bungkus kacang, bungkus bungkus lompok, jangan ya. Modulnya dibuka, dioret-oret boleh. Modul itu fungsinya untuk dioret-oret, bukan dioret-oret anaknya loh ya. Ya, ini mohon maaf Bunda yang mungkin punya anak, jangan dikasih anaknya. Ini modul buat Bundanya, bukan buat anaknya. Karena mungkin gambarnya bagus ya, kartunya bagus, terus anaknya pengen terus dioret-oret, jangan. Ini modul buat Bundanya, dioret-oret Bundanya. Saya punya Bu Esti Wulandari dari Tajinan, saya punya CUMK yang peroleh dari kantor kecamatan Toni. Saya dari cara punya ini. Dari CUMK ini, cara punya NIB gimana ya? CUMK itu apa Bu ya? Atau usaha domisili ya itu ya, surat izin domisili usaha ya kayak gitu ya. Beda ya Bu Esti, NIB didapatkan dari pemerintah langsung dan memang pendaftarannya secara online gitu. Oke. Satu NIB bisa untuk kuliner. Kalau kuliner, desain dan busana kayaknya udah beda Bu, dan harus punya NIB yang beda. Cuma untuk teknisnya mohon maaf karena saya tidak spesifik dalam hal perizinan atau NIB nanti bisa dibantu sama tim program ataupun ditanyakan ke fasilitator. Kayak di Seed for Women ini ada fasilitator yang memang sering mengurusi perizinan. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan contohnya Bu Tata, Ani gitu ya. Apakah sudah punya NIB, harus punya izin usaha yang lain untuk mematenkan brand. Nah, kalau masalah brand, merek ini kan mungkin persyaratannya kan beberapa juga. Salah satunya pertama itu NIB, jelas itu NIB. Kayak punya DGP Siup itu juga pasti ditanyakan kayak gitu. Begitu ya Bu Linda Ari dari Pakis Kembar. Izin usaha yang lain pasti harus diminta ya, Siup, NPWP, PTDP kayak gitu pasti punya. Surat izin usaha mikro dan kecil kayaknya ini udah lama ya, tapi kalau misalkan itu CMK ini kayaknya pastinya berbeda dengan NIB gitu Bu. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan dari bunda-bunda sekalian sampai 15.30 nih, ya kan? Mohon maaf ya Bunda kalau misalkan ada kegiatan tadi, kalau misalkan bisa join di pelatihan hari ini ya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak ada, mau saya lanjutkan ke post-testnya. Nah, kalau misalkan sudah mengerti tentang tadi yang saya sampaikan, ya apa tadi itu river of business, terus menentukan visi bisnis, terus tujuan SMART, dan terakhir adalah perizinan. Nah, sekarang kita mengerjakan lagi ya yang namanya post-test. Post-test, pre-test dan post-test ini sebenarnya tidak ada salah dan benar. Ini hanya biar tim program itu mengerti apakah bunda-bunda sekalian ini sebelum mengikuti webinar ya ini ya pelatihan ini udah mengerti duluan. Nah, kalau misalnya belum mengerti terus akhirnya di post-test dia sudah mengerti, alhamdulillah. Berarti ada perkembangan. Kalau sama-sama tidak ada perkembangan, nah nanti ini dipertanyakan ya. Tapi nggak masalah kalau misalkan Bunda salah dua-duanya menjawab, ya nggak apa-apa. Bukan berarti dieliminasi dia. Bunda nggak usah ikut program aja deh karena nggak bisa jawab. Nggak gitu ya Bunda ya. Tetap bisa mengikuti program. Yang penting dikerjakan pre-test dan juga post-testnya. Oke, mungkin Mas Yogi boleh masuk untuk menginformasikan tentang post-testnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli untuk materinya dan sesuai yang diarahkan sama Mas Fadli ya. Kita akan masuk untuk mengisi post-test. Jadi silakan untuk mengisi post-test. Untuk linknya ini sudah dikirimkan di kolom komentar. Jadi langsung aja diklik link post-testnya. Nanti juga diisi dan untuk pengisiannya sama seperti tadi jangan sampai ada kolom yang dikosongi kayak gitu ya, terutama untuk data diri seperti nama dan juga kelas ataupun fasilitatornya kayak gitu. Oke, silakan diisi untuk ibu-ibu semuanya. Wah, ini menarik ya untuk pembahasannya terkait tujuan
usaha kayak gitu ya Mas Fadli, dan juga sempat tadi apa namanya tentang perizinan. Oke, dan mungkin mengingatkan tadi ada beberapa dari ibu-ibu yang nanya kayak gitu ya untuk modulnya kayak gitu ya. Kita ada modul cetak. Jadi untuk ibu-ibu yang apa namanya baru join kayak gitu ya, nanti akan dibagikan barengan waktu pelatihan. Kemarin yang sudah hadir di pelatihan mungkin sudah dapat modul cetak, dan juga kita ada tote bag kayak gitu untuk ibu-ibu semuanya, dan juga pouch untuk menabung. Jadi ini memudahkan ibu-ibu semuanya ketika memang mau menabung, pecahannya kecil-kecil, kalau mau ke bank kan susah ya, ribet. 5.000 aja mau ke bank kayak gitu ya kan ya, belum parkirnya, belum apanya kayak gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke pouch aja dulu kayak gitu, habis terkumpul banyak baru bisa disetorkan ke bank ataupun ke agen laku pandai terdekat kayak gitu ya, untuk ibu-ibu yang mungkin akses ke banknya jauh kayak gitu. Nah, sama tadi ada yang nanya tentang ini ya, surat izin usaha mikro dan kecil. Ini setahu saya ini dikeluarkannya di kecamatan nih Mas Fadli, gitu. Jadi untuk SIUMK Iya. biasanya ini memang ranahnya cuma kecamatan aja, kalau NIB ini nasional, Oh, kayak gitu. Jadi better nasional. emang punyanya NIB gitu, karena emang Ini. berlakunya nasional kayak gitu. Oke, terima kasih tambahnya Mas Yogi. Sama-sama. Pengurusannya juga mudah, bisa dibantu sama Bapak Ibu fasilitatornya tadi lewat website aja kayak gitu ya Mas Fadli ya. Iya betul. Harus sabar ya karena mungkin yang mau mendaftar itu banyak, biasanya ada yang down kayak gitu. Betul, betul, betul. Oke, ini. Oke, silakan untuk Iya. untuk ibu-ibu ya yang sudah hadir, ini silakan untuk mengisi link post testnya. Ini Bu Iswatul Hasanah sudah mengisi kayak gitu. Silakan yang belum mengisi, Oke. silakan diisi. Iya, monggo isi. Kita tunggu. Gampang kan pertanyaannya? Pertanyaannya sama Ribet. aja ya. Mungkin ada yang heran loh, Mas kok pertanyaan sama? Ya memang sama begitu ya Bu. Untuk pertanyaannya benar kata Mas Fadli, memang sama, karena kita mau lihat nih sebelum dan juga sesudah apa namanya pelatihan kayak gitu. Ini materi apa aja yang ditangkap kayak gitu. Kalau tadi di pretestnya ada pertanyaan yang salah ataupun jawaban yang salah, tapi di post-testnya sudah benar, ini berarti sudah paham ya dari materi yang dijelaskan sama Mas Fadli terkait tujuan bisnis kayak gitu. Tapi kalau salah semua nggak dikeluarkan di program kan Mas? Waduh. Nah, kalau salah semuanya ini PR nih berarti ya. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi di pendampingan kayak gitu Mas Fadli. Nah, betul. Ditanyakan ke fasilitator masing-masing ya. Betul. Jadi kalaupun ini ya, tapi sejauh ini kayaknya nggak ada deh sih yang apa salah semua ya Mas Fadli ya. Selama saya ngecek, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Pinter-pinter ya bunda-bunda ini. Pinter-pinter, bahkan ada beberapa Alhamdulillah. yang pretestnya juga nilainya sudah bagus gitu. Jadi beberapa dari bunda-bunda semuanya ini memang latar belakangnya ini bermacam-macam kayak gitu ya. Mungkin ada yang sudah menjalankan terkait tujuan bisnis, tapi belum tahu ternyata yang dijalankan selama ini tuh ya tadi sudah ada di metode SMART-nya kayak gitu. Jadi tinggal mencocokkan sama Oke. teori yang ada di modul dan juga yang sudah diarahkan sama fasilitator kayak gitu Mas Fadli. Oke. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ini untuk update-nya sudah diupdate Mbak Cindy untuk nama-nama yang sudah mengisi post-test. Oke, silakan untuk ibu-ibu yang masih belum mengisi post-testnya, bisa diisi untuk linknya ini sudah dibagikan di kolom komentar. Kalau salah semua katanya takut nggak naik kelas. Nanti kalau salah semua ini bisa ditanyakan ke fasilitatornya ya, nanti di pendampingan ataupun di kesempatan yang lainnya. Fasilitatornya alhamdulillah baik-baik kok, ya nggak masalah. Insya Allah baik-baik.
baik-baik dan juga sabar-sabar. Ini Heeh. sudah terlatih untuk apa namanya ngasih waktunya buat konsultasi barengan ibu-ibu semuanya di kota dan juga Kabupaten Malang. Ini Mas Fadli nih salah satunya. Dicurhatin apa aja Mas Fadli sama ibunya, ibu-ibu peserta? Curhatin macam-macam. Yang penting bunda-bunda nih kalau misalkan mau tanya ke fasilitator itu di jam-jam yang normal ya. Tadi maksudnya aktif loh jangan udah hampir tengah malam jam 10 kayak gitu WA kayak gitu. Ya mungkin nggak bakal fast respon, bakal mungkin dijawab habis subuh atau gimana. Ya begitulah. Tapi nggak masalah sih. Mungkin Mas aku baru kepikiran kalau misalkan masalah-masalah bisnis ini pas malam. Nggak masalah ya. Tapi jangan misalkan mengharapkan fasilitator akan respon 100% setelah mengirim 2 menit langsung dijawab ya enggak kayak gitu. Tapi tetap akan direspon kok. Ya gitu ya Bunda. Nggak masalah untuk WA malam-malam. Saya ke peserta juga kayak gitu. Kalau memang kepikirannya malam-malam ya mau gimana daripada nanti ditunda pas pagi mau tanya bingung lupa ya kan. Tapi nanti harapannya ke fasilitator pasti akan dibalas tapi nggak secepat kayak gitu ya. Secepat jam-jam aktif gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau memang ada yang mau nanya dan juga di luar jam kerja akan diresponnya di jam kerja gitu ya Mas Fadli ya. Betul, iya. Oke, Ada mungkin dari ibu-ibu semuanya bisa dilanjutkan untuk ngisi post-test yang belum diisi post-testnya silakan. Untuk linknya sudah ada di kolom komentar. Ini tinggal diklik aja. hmm, Ini kalau nggak salah pertanyaannya cuma ada 7 ya. hmm, hmm. Ya, jangan lupa nama fasilitator. Coba ya, mana yang Jangan, lupa? jangan salah fasilitator ya, Bunda. Kalau di sini kebetulan, nah ini mungkin saya jelaskan juga. Saya kebetulan pengisi untuk susulan. Jadi saya untuk kelas tumpang dan pakis 2. Bagi bunda-bunda tadi yang berasal dari mungkin Blimbing atau mana, sesuaikan dengan nama fasilitator masing-masing gitu ya. Gitu. Oke, pasti sudah ini ya, sudah nggak asing sama fasilitator masing-masing karena memang udah tergabung nih sama apa di grup kelas masing-masing kayak gitu. Jadi yang diisikan ini nama fasilitator yang ada di grup kelas masing-masing. Jadi seperti yang Mas Fadli tadi jelaskan, Mas Fadli ini kebetulan berkesempatan buat ngisi di kesempatan pelatihan susulan kayak gitu ya. Di pelatihan 1 terkait tujuan bisnis kayak gitu. Kalau untuk fasilitatornya nanti setelah pelatihan susulan kembali lagi sama fasilitatornya masing-masing. Jadi kalau untuk pertanyaan yang lebih lanjut, semisal NIB, tujuan bisnis, pengisian modul nih apalagi ya, itu bisa ditanyakan ke fasilitatornya masing-masing nanti. Kasihan Mas Fadli ya kan ya. Nanti semua kelas ke Mas Fadli. Ya, setelah susulan ini nama fasilitator saya, peserta saya kok tambah banyak. Iya, jadi makanya ke fasilitatornya masing-masing. Oke. Ini juga ada. Oh, oke Bu Misri ini fasilitatornya Bu Ika Hidut. Kalau nggak tahu nama fasilitatornya di WA lo ya. Masa lupa kenalan fasilitatornya ya nggak mungkin kan. Oke. Oke. Oke, Ya, baik mungkin sudah ya. Ya. Sudah untuk pengisian oke, untuk yang sudah mengisi, ini saya ucapkan terima kasih. Untuk Mas Fadli, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mengisi sesi di pelatihan susulan kali ini. Kayak gitu ya. Dan terakhir, mungkin sebelum live semuanya, ibu-ibu kita mau sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nanti dibantu dari tim Mercy Cops Indonesia untuk screenshotnya. Kayak gitu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Nanti senyum dan juga dinyalakan kameranya semuanya, ibu-ibu ya. Biar kelihatan mukanya. Dan saya mengingatkan juga untuk ibu-ibu agar tidak ngetik di kolom komentar karena nanti kalau ngetik di kolom komentar ada muka yang ketutup sama chat. Jadi kasihan ya nanti ketutup sama chat mukanya. Oke, bisa dibantu untuk screenshotnya sama tim. Saya hitung ya. Oke, mohon untuk nggak ngechat dulu ya untuk bunda-bunda semuanya. Tahan, ya kan? Dinyalakan kameranya dan juga senyum. Saya hitung sampai
hitungan ketiga, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Fadli dan juga semuanya yang sudah hadir, ibu-ibu peserta dari program Seat for Women. Semoga pelatihan kali ini bisa memberikan manfaat untuk ibu-ibu semuanya terkait tujuan bisnis dan juga nanti diteruskan pelatihan-pelatihan selanjutnya dan juga pendampingan-pendampingan selanjutnya di kelas masing-masing. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bunda-bunda sekalian. Sampai jumpa.